Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak semuanya, yang cantik-cantik, yang gagah-gagah, yang soleh-soleh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat pagi. Yes. Baik anak semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tema 2 pelajaran IPS yang materinya adalah jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Seperti yang kita ketahui anak-anak, bahwa kondisi geografis Indonesia sangatlah beragam. Ada wilayah daratan dan ada pula wilayah perairan. Kondisi yang beragam ini menyebabkan beragam pula jenis kegiatan ekonomi masyarakat yang ada di Indonesia. Keberagaman ini disesuaikan dengan kondisi alam atau kondisi geografis Indonesia. Tapi di sini kita tidak akan membahas tentang geografi, tapi kita akan bahas tentang ekonomi yang ada di masyarakat. Anak semuanya, apa sih yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemanfaatan sumber daya alam yang begitu besar dapat dilihat pada berbagai bidang usaha. Yang pertama itu agraris, peternakan, perikanan, pertambangan, kehutanan, perdagangan, perindustrian. Sekarang kita akan bahas yang pertama dulu, yaitu di bidang agraris. Ananda semuanya, Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Hal ini disebabkan karena penduduknya banyak bermata pencarian sebagai petani. Usaha di bidang agraris ini meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan. Hasil pertanian dan perkebunan antara lain padi, jagung, ubi, kedelai, sagu, umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan. Cara untuk meningkatkan hasil produksi sektor agraris adalah dapat dilakukan diantaranya melalui intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi, dan mekanisasi. Kira-kira Anda ada yang mengerti nggak apa sih yang dimaksud dengan istilah-istilah ini? Baik, sekarang kita akan bahas ya. Tapi sebelumnya coba kalian perhatikan gambar-gambar ini. Contoh gambar di bidang pertanian, ada seorang petani sedang menanam sayuran dan di sini sedang memanen daun teh ya. Baik, kita akan bahas tentang istilah-istilah yang meningkatkan hasil pertanian. Yang pertama adalah intensifikasi. Intensifikasi adalah meningkatkan hasil pertanian dengan tanpa meningkatkan luas lahan yang digunakan. Umumnya ini dilakukan dengan meningkatkan jumlah tanaman dan frekuensi penanaman. Contohnya adalah penggunaan bibit padi yang memiliki masa tanam pendek sehingga lahan persawahan dapat ditanami beberapa kali dalam 1 tahun. Pada zaman yang modern ini sekarang, kalau kita lihat banyak petani yang menanam padi sampai 3 kali dalam setahun karena dia menggunakan bibit unggul ya, bibit unggul pada bibit padi. Lanjut, yang kedua ekstensifikasi. Ekstensifikasi adalah meningkatkan hasil pertanian dengan meningkatkan luas lahan yang digunakan. Caranya menebang hutan dan menjadikannya lahan pertanian baru. Ini pernah terjadi, namanya adalah transmigrasi. Itu perpindahan penduduk dari padat ke wilayah yang kosong atau tidak sedikit penduduknya. Biasanya ini nanti akan ditebang hutan dan dijadikan lahan pertanian ya, sehingga warga atau masyarakat ini itu tidak ada yang miskin, maksudnya itu tidak ada
tidak bisa bertani atau yang lainnya. Selanjutnya adalah diversifikasi. Diversifikasi adalah memperbanyak jenis tanaman yang ditanam dalam satu lahan pertanian. Contohnya adalah metode pertanian tumpang sari, di mana selain menanam padi, juga di atasnya digunakan untuk menanam kelapa atau pohon yang lainnya. Dan di lahan sawah digunakan untuk beternak lele, ikan nila, dan yang lainnya ya. Ini namanya pertanian tumpang sari. Yang keempat, rehabilitasi. Rehabilitasi adalah meningkatkan hasil pertanian dengan meremajakan kembali atau memulihkan kesuburan dan kondisi tanam pada lahan pertanian yang lama. Caranya, penggunaan pupuk kompos pada lahan tandus agar kembali subur, atau menebang pohon-pohon yang sudah tua dan menggantinya dengan pohon-pohon yang baru atau masih kecil, supaya hasilnya nanti bisa lebih banyak. Yang kelima adalah mekanisasi. Mekanisasi adalah meningkatkan lahan pertanian dengan menggunakan peralatan mekanik untuk mengolah lahan sehingga tingkat produksi meningkat dan semakin banyak tanaman yang bisa ditanam. Caranya, penggunaan traktor atau mesin penyamai bibit. Dulu anak-anak ketika petani masih menggunakan cangkul atau alat seadanya, maka proses penanaman bibit padi sampai dengan panen itu lama sekali. Tapi dengan adanya mesin ini, maka petani sangat terbantu ya, karena waktu yang digunakan juga lebih efektif atau lebih ringkas. Itu makna-makna dari istilah-istilah tadi yang bisa meningkatkan hasil produksi pertanian. Selanjutnya yang kedua, yaitu peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Hasil peternakan terdiri atas daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Jenis peternakan dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, peternakan hewan kecil. Contohnya adalah kelinci, kambing, domba, dan biri-biri. Yang kedua, peternakan hewan besar, misalnya sapi, kerbau, dan kuda. Yang ketiga, peternakan unggas, misalnya ayam, itik, burung, dan puyuh. Bisa dilihat di samping kiri. Di sini ada contoh-contoh gambar dari ketiga jenis peternakan ini ya. Ini. Lanjut, yang ketiga, perikanan. Secara umum, usaha perikanan dibedakan menjadi perikanan darat dan perikanan laut. Yang pertama perikanan darat. Perikanan darat juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perikanan air tawar dan perikanan air payau. Perikanan air tawar dilakukan di sungai, danau, rawa, waduk atau bendungan, empang, sawah, dan kolam. Jenis ikan yang dibudidayakan adalah lele, nila, mujair, gurami, dan ikan mas. Yang kedua, perikanan air payau. Perikanan air payau dilakukan di tambak di pinggir pantai. Jenis ikan yang dibudidayakan adalah ikan bandeng. Selanjutnya, perikanan air laut. Di Indonesia, usaha penangkapan ikan di laut dilakukan nelayan secara tradisional. Saat musim ikan, nelayan akan memperoleh banyak hasil tangkapan. Laut juga menghasilkan udang, kerang, rumput laut, mutiara, dan garang. Selain untuk keperluan penduduk, hasil tangkapan ditujukan untuk ekspor. Ekspor ini maksudnya adalah ikan yang kita tangkap dibawa ke luar negeri, dijual ke luar negeri ya, itu namanya ekspor. Ini contoh-contoh dari perikanan ya, ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan air laut. Yang keempat, pertambangan. Barang tambang dapat dibedakan sebagai berikut. Barang tambang mineral logam, misalnya emas, perak, tembaga, timah, bauksit, dan nikel. Ini contoh-contoh dari
barang tambang mineral logam. Ini ada emas, perak, ya. Terus ini tembaga, ini bauksit, nikel, ini timah. Contoh barangnya. Selanjutnya kedua, barang tambang mineral non logam. Misalnya belerang, gipsum, marmer, dan batu gamping. Contoh-contohnya ada di sini, bentuk-bentuk dari barang tambang mineral non logam ada di sini. Nah, bisa kalian lihat ya. Ini belerang, gipsum, batu gamping, marmer. Lanjut. Yang ketiga, barang tambang sumber energi, misalnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Ini contoh-contohnya, ada batu bara, gas alam, ini bisa jadi LPG ya, yang sering kita gunakan untuk masak. Ini minyak bumi, ini biasanya seperti bensin, premium, solar, pertamax, dan lainnya. Contoh perusahaan yang mengeksploitasi barang tambang di Indonesia antara lain PT Pertamina, PT Aneka Tambang, PT Freeport Indonesia, dan PT Chevron Pacific Indonesia. 5. Kehutanan. Hutan Indonesia berperan penting sebagai paru-paru dunia. Hutan juga berfungsi sebagai tempat berkembangnya berbagai macam fauna dan flora. Hasil hutan Indonesia antara lain kayu jati, meranti, ulin damar, dan rotan. Ini pernah kita bahas di kondisi geografis Indonesia ya. Jadi nanti bisa kalian juga lihat lagi materi itu. Yang keenam, perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Kegiatan perdagangan tidak hanya mencakup satu daerah atau satu negara, akan tetapi kegiatan perdagangan dapat dilakukan antar negara. Secara ekonomi, kegiatan perdagangan antar negara ditandai dengan ekspor impor. Seperti yang saya tadi, bahwa ekspor itulah membawa barang yang dari Indonesia ke luar negeri. Kalau impor itu dari luar negeri masuk ke Indonesia. Yang ketujuh, perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Perindustrian dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, industri rumah tangga. Contohnya adalah pembuatan gerabah, pembuatan jajan tradisional, pembuatan tahu tempe, dan pembuatan kerupuk kulit. Ini istilahnya industri home ya, rumah tangga. Yang kedua, industri sedang. Dimana industri sedang ini contohnya adalah pembuatan bahan pakaian ya, dari bahan setengah jadi menjadi pakaian. Contohnya di sini pakaian batik atau pakaian yang lainnya. Di sini percetakan, ini bisa menjadi baliho, banner, spanduk, dan lainnya. Yang ketiga adalah pengolahan air mineral ya. Contohnya seperti armada, terus apa lagi, banyak ya yang ada di Lombok, perusahaan air minum. Yang gelasan juga ada ya. Dan yang ketiga adalah industri besar. Contohnya adalah perakitan mobil, terus ini pembuatan pesawat. Ini tambang emas terbesar di Papua yaitu Freeport. Yang keempat adalah industri semen, pembuatan semen seperti semen 3 roda, Tonasa, Boswa, dan lain-lainnya. Itu di bidang perindustrian. Oke anak-anak semuanya, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, soleh-solehah, mungkin ini saja yang Ustadz jelaskan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah pertemuan ke depan masih kita akan membahas tentang jenis-jenis pekerjaan yang ada di Indonesia. Sekian dari Ustadz, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.